Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Eka Satna, Yasminila Kandi, Adireta Jihan, dan Ridho Esa. Kami di sini akan mempresentasikan materi perkembangan agama pada remaja. Dan saya, Yasminila Kandi, nomor NIM saya 933408320 akan membacakan pengertian remaja. Masa remaja merupakan masa paling berpengaruh dalam pembentukan jati diri seorang manusia di dalam hidupnya, karena juga termasuk proses menuju sebuah fase kedewasaan. Di zaman yang semakin berkembang ini, globalisasi meningkat sangat pesat dan tidak terbatas waktu. Pengaruh globalisasi juga sangat berdampak langsung kepada remaja karena sebagian dari mereka merupakan pengguna internet aktif, sehingga membutuhkan beberapa pengawasan dan penguatan dari segala arah untuk menjaga remaja agar tidak terpengaruh dampak negatifnya. Peran agama sangatlah penting dalam perkembangan masa remaja, yaitu sebagai pedoman, dasar, dan batasan dalam menjalankan hidup di dunia ini. Seringkali remaja mengalami fase pencarian jati diri, emosi yang masih labil, merasa sudah benar dan sudah dewasa, yang sebenarnya sudah wajar dialami dalam fase tersebut. Akan tetapi, tidak semua remaja menyadari pentingnya pedoman agama dalam mengatasi permasalahan mereka. Di antaranya, banyak yang melampiaskan permasalahan pada hal-hal negatif yang merugikan dirinya sendiri. Maka dari itu, disinilah peran agama sangatlah dibutuhkan. Perkembangan jiwa agama pada usia remaja. Fase perkembangan remaja dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama fase awal, usia 12 hingga 15 tahun. Pada fase awal ini, remaja banyak mengalami pertumbuhan emosi dan jasmani begitu pesat, karena sedang transisi dari masa anak-anak ke remaja awal, sehingga menimbulkan banyak goncangan emosi yang belum stabil. Yang kedua yaitu fase remaja madya, yaitu usia 15 hingga 18 tahun. Pada fase ini, remaja mengalami dan mulai mengidolakan seseorang yang sesuai dengan penilaiannya. Biasanya mereka mencoba meniru dan meneladani kebiasaan apa yang diidolakannya. Karena pada masa ini, remaja sangat mudah terpengaruh oleh perkembangan zaman sehingga selalu mengikuti tren yang ada. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu fase remaja akhir, usia 18 hingga 21 tahun. Pada fase ini, perkembangan fisik dan psikis remaja sudah mendekati sempurna. Secara psikologis, remaja akhir ini sudah mulai stabil, sehingga hanya perlu diawasi pengembangan dan penggunaan emosinya saja. Secara agama, mereka dapat dikatakan sudah balik, dan pengembangan agamanya lebih baik dari masa kanak-kanak. Perkenalkan, nama saya Eka Satna Pramudita, NIM saya 933408120, akan menjelaskan materi selanjutnya. Menurut Westerberg, perkembangan agama yang terjadi pada remaja terjadi dalam beberapa aspek, antara lain: A. Pertumbuhan pikiran dan mental. Pertumbuhan pikiran dan mental ketika remaja tentunya sudah beda dengan masa kanak-kanak. Di fase ini, mereka mulai kritis dalam menghadapi sesuatu yang berbau permasalahan di lingkungannya, baik dari persoalan agama, politik, maupun ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pikiran dan mental remaja mempengaruhi keagamaan mereka. B. Perkembangan perasaan. Di fase ini, remaja menggunakan perasaannya untuk meresapi berbagai aspek dalam kehidupan. Remaja dengan lingkungan agamis akan lebih religius dalam hidupnya, berlaku juga untuk sebaliknya. Jadi, remaja yang kurang mendapatkan ajaran agama maka akan mudah terjerumus dalam hal yang negatif. C. Pertimbangan sosial. Materialistis, kebahagiaan dan kehormatan lebih penting bagi remaja di fase ini, karena mereka lebih terpengaruhi oleh kebahagiaan dan kebutuhan duniawi daripada kehidupan beragama. D. Perkembangan moral. Tipe moral yang terlihat pada remaja juga mencangkupi self-directive, taat akan agama atau moral berdasarkan pertimbangan pribadi. Adaptif, mengikuti situasi lingkungan tanpa mengadakan kritik. Submisif, merasakan adanya keraguan terhadap ajaran moral dan agama. Unadjusted, belum meyakini akan kebenaran ajaran agama dan moral. Defiant, menolak dasar dan hukum keagamaan dan moral masyarakat. Anak dengan perkembangan moral yang baik tidak akan merugikan sesuatu yang merugikan dan bertentangan dengan pandangan masyarakat. E. Sikap dan minat. Sikap dan minat remaja dalam beragama
sangat bergantung dengan apa saja yang tertanam saat masa kecilnya, seperti kebiasaan sholat, mengaji, dan memakai jilbab pada anak perempuan. F. Ibadah. Pengaruh ibadah dalam kehidupan remaja sangatlah banyak, tetapi tidak banyak dari mereka yang sadar akan pentingnya. Sebagian dari mereka hanya taat beribadah ketika meminta pertolongan Tuhan saja. Contohnya, seperti saat akan melaksanakan ujian nasional. Presentase siswa yang akan melakukan ujian nasional menjadi taat beribadah dan religius akan lebih banyak dari hari-hari biasanya. Saya Adrita Jambutur Amasya, nomor induk mahasiswa 933408720. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap beragama pada remaja. Menurut Rama Yulis, ada 4 sikap beragama yang dialami para remaja, yaitu 1. Percaya ikut-ikutan. Sikap ini adalah hasil dari pendidikan lingkungan yang sekadar mengikuti suasana lingkungan di mana dia hidup. Menurut Darajat, cara beragama seperti ini biasanya terjadi pada rentang usia 13-16 tahun. Tetapi, jika diteliti di dalam hati mereka, terdapat pertanyaan-pertanyaan yang tersembunyi. Hanya saja, usaha untuk mencari jawaban tidak menjadi perhatian remaja tersebut. Yang kedua, percaya dengan kesadaran. Para remaja mulai meninjau dan meneliti kembali cara beragama mereka pada waktu masa kecil. Mereka tidak mau lagi beragama sekadar ikut-ikutan saja. Semangat agama tersebut tidak terjadi sebelum umur 17 atau 18 tahun. Semangat agama mempunyai 2 bentuk, yaitu 1. Semangat negatif dan semangat positif. Semangat negatif cenderung mengambil unsur-unsur luar yang bercampur ke dalam agama, misalnya khurafat, bid'ah, dan kepercayaan lainnya. Semangat positif memandang agama dengan pandangan yang kritis, tidak lagi mau menerima hal-hal bid'ah dan khurafat dari agama, serta ingin membersihkan agama dari segala macam hal yang mengurangkan kemurnian agama. Yang ketiga, ada keseimbangan beragama. Kebimbingan remaja terhadap agama berbeda antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan kepribadiannya masing-masing. Kebimbingan yang terjadi tersebut terjadi karena 2 faktor. Yang pertama, kebimbingan dan keingkaran kepada Tuhan yang dipenuhi oleh penderitaan, kemerosotan moral, kekacauan, dan kebingungan. Yang kedua, pantulan dari kebebasan berpikir yang menyebabkan agama menjadi sasaran dan arus sekularisme. Yang keempat, tidak percaya. Perkembangan remaja ke arah tidak mempercayai adanya Tuhan sebenarnya mempunyai akar atau sumber dari kecil. Apabila seorang anak merasa tertekan oleh kekuasaan atau kezaliman orang tua kepadanya, maka remaja telah memendam sesuatu tantangan terhadap kekuasaan orang tua dan kekuasaan terhadap siapapun, termasuk kekuasaan Tuhan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan jiwa agama pada remaja. Ada beberapa faktor. Yang pertama, pendidikan formal. Jika remaja telah mendapatkan pendidikan agama di rumah, maka sekolah sebagai penguat penanaman nilai agama pada remaja. Jika sebaliknya, maka perlu penanaman nilai agama yang lebih pada remaja. Yang kedua, pendidikan non-formal. Masyarakat adalah lingkungan tempat tinggal anak remaja yang turut mempengaruhi perkembangan jiwa agamanya, di mana remaja lebih dekat dan percaya kepada teman dibandingkan orang tua. Kesimpulan hasil penelitian Eko Yuliarto Siroi menunjukkan bahwa agama yang diterapkan antar remaja dalam berinteraksi saling mempengaruhi perkembangan agama masing-masing remaja tersebut. Nama saya Ridho Esa Rahmawati dengan NIM 933409020. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi hingga akhir. Upaya pendidikan dalam pengembangan jiwa agama remaja. Seorang remaja dalam pertumbuhannya sangat membutuhkan pendidikan agama Islam sebagai pembimbing, pengendali, dan pengontrol segala tingkah laku mereka. Dikarenakan secara psikologis, remaja dalam suasana kehidupan batin terombang-ambing. Dalam kondisi kehidupan psikologi yang penuh guncangan ini, pokok-pokok pendidikan yang diberikan sedikitnya harus meliputi pendidikan akidah, pendidikan ibadah, pendidikan akhlak, dan pendidikan muamalah. Pendidikan sangat membantu berkembang baiknya agama pada remaja, antara lain dengan cara yang pertama, membangun diskusi-diskusi cerdas, kritis, dan logis dengan wawasan yang luas tentang wawasan keagamaan bersama para remaja. Yang kedua,
mengadakan wadah atau kegiatan sosial keagamaan remaja yang terpimpin dan terkendali seperti kegiatan sekolah dengan pengawasan guru bimbingan dan konseling. Yang ketiga, mengadakan kegiatan dan diskusi keagamaan di masyarakat di bawah bimbingan pengurus masjid atau perangkat nagari. Yang keempat, kegiatan keagamaan dilaksanakan dalam suasana menarik seperti seni keislaman, seni tarik suara, pentas seni keagamaan, bela diri, dan lain-lain. Antara guru dan orang tua haruslah membangun hubungan kerjasama yang bersifat kekeluargaan dalam memonitoring perkembangan keagamaan remaja. Pada fase ini, orang tua hendaknya memperhatikan teman-teman bergaul mereka karena sangat berpengaruh bagi perkembangan perilaku keagamaan mereka secara umum. Kemana dan bagaimana nasib negara ini nantinya tergantung bagaimana remaja sekarang dididik. Disinilah letak betapa pentingnya pendidikan agama Islam bagi remaja, sebab hanya agamalah yang dapat mengendalikan manusia dan mengarahkannya kepada perbuatan baik, saling tolong-menolong, dan membantu untuk mencapai kehidupan yang baik bagi semua manusia. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.